Selamat malam. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Jumpa dengan saya. Karena teman-teman KPA belum ada yang hadir di kelas, maka saya akan coba hubungin lagi supaya teman-teman segera masuk kelas ya. Tadi sudah saya hubungi, jadi kita tunggu teman-temannya untuk hadir kelas ya. Ini Mbak Aska sudah masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Halo, Mbak Aska bisa dengar suara saya? Halo Mbak Aska, bisa dengar suara saya Mbak? Oke, ini Mas Ri izin untuk masuknya agak telat karena ada acara yasinan. Oh, malam juga. Mbak Aska bisa dengar suara saya, Mbak? Suara saya di sana bagaimana, Mbak Aska? Apakah bisa ya? Terjelas ya. Ini karena baru Mbak Aska saja yang masuk kelas, kita tunggu 1 atau 2 menit teman yang lainnya untuk masuk kelas ya. Atau mungkin Mbak Aska bisa bantu untuk konfirmasi bahwa kelasnya sudah dimulai. Sambil nunggu temannya kita ngobrol-ngobrol dulu Mbak Aska. Ini gimana Mbak Aska, kerjaannya sudah selesai untuk malam hari ini? Apa masih ada pekerjaan banyak nih Mbak? Halo Mbak Aska. Mungkin karena sinyalnya ya. Ini karena baru Mbak Aska saja yang masuk kelas, kita tunggu yang lain untuk masuk kelas. Jadi boleh Mbak Aska sambil nunggu teman-temannya, boleh sambil makan atau bikin teh atau kopi, oke? Oh, Mbak Aska log out, mungkin karena sinyalnya. Jadi kita tunggu teman-temannya untuk masuk kelas dulu sebentar. Halo Mbak Aska, tadi sempat log out. Ada apa Mbak Aska? Gimana sekarang bisa dengar suara saya? Mbak Lili, bagaimana Mbak Lili bisa dengar suara saya? Halo? Mbak Aska sama Mbak Lili bisa dengar suara saya? Oh, malam. Malam juga Mbak, bisa dengar suara saya di sana? Bagaimana? Oh, bisa ya. Mbak Lili bagaimana Mbak Lili? Oh, Mbak Lili juga bisa ya. Oke, kalau gitu karena berhubung ini waktunya ya, saya langsung start kelasnya saja. Oke, saya akan mulai. Sebentar ya, saya matikan musiknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you very much for your attention and your coming ya. Terima kasih banyak sudah datang ya. Pada hari ini we are going to learn about English lesson ya. Especially we are going to study describing people ya, mendeskripsikan seseorang. Tetapi
sebelum saya masuk ke dalam describing people, saya ingin kemarin kan we have learned about how do you spend your holiday, and then what do you I'm sorry, kemarin kita belajar, sebentar saya cek dulu. Kemarin itu what do you do? Ini how did you do during last holiday, sama what do you spend your last holiday, ya, your holiday. Nah, tetapi kemarin kita belum sempat bahas untuk teksnya, ya. Hari ini kita akan bahas dulu sebelum saya masuk ke describing people. Jadi sebelum saya masuk materi, mari kita berdoa dulu. Semoga nanti proses belajar kita diberi kelancaran, ya. Berdoa, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Oke, sekarang saya akan membacakan teks, ya, dengan title judulnya Gembira Lokazu. Jadi teman-teman bisa disimak, nanti kita akan answer the question together. Kita akan menjawab pertanyaan bersama, ya. Oke, sudah siap ya teman-teman, ya. Gembira Lokazu. Last Sunday, my family had a vacation. We went to Gembira Lokazu. We left at 9 a.m. We arrived at 10. Ini kalau bahasa Inggris ini dibaca, ya. Ini bacanya yang ini 10:30 a.m. 10:30 a.m. Gembira Lokazu is located in Jogja City. I felt very happy. I could look many kinds of animal. Such as giraffe, snake, monkey, tiger, and etc. One kind of animal and the other kinds of animal must be separated. One kind of animal is gathered in the same place. It was done in order that all animals did not fight. Ya, mari kita translate bersama. Saya sapa dulu, ini Denaila. Halo, apa kabar, Dek? Halo Denaila, apa kabar? Bisa dengar suara saya? Alhamdulillah baik, ya. Oke, kita coba translate ini, ya, bareng-bareng, ya. Last Sunday, ya, Sunday itu hari Minggu, ya. Last berarti minggu kemarin, hari Minggu kemarin, last Sunday. My family, my ini posesif kepunyaan saya, family itu keluarga, jadi keluarga saya. Had ini bentuk kedua, ya, kemarin kita sudah belajar past tense. Had ini bentuk kedua dari have. Ya. Have a vacation. Vacation itu piknik, ya, liburan. Ya, jadi minggu kemarin keluargaku mengadakan liburan, ya. We went itu dari kata go, bentuk kedua dari go. Jadi kita, ya, kami, we itu bisa kita, bisa kami, pergi ke Gembira Lokazu. Zoo itu kebun binatang. Jadi kita pergi ke kebun binatang Gembira Loka. We live, ya. Live dari kata live, love. Tulisannya leave, bacanya live, ya. Kita berangkat at 9 a.m. jam 9 pagi. IM ini menunjukkan pagi, ya. 9 a.m. jam 9 pagi. And we arrive. Arrive ini bentuk kedua dari arrive, ya. Arrived ini kalau bentuk keduanya tidak pakai d. Arrive at 10:30. Ini bacanya 10:30. Ya, 10:30. Artinya
jam 10:30 atau setengah 11 pagi. Jadi dia perjalanannya jam 9 sampai jam 10:30, berarti memerlukan waktu 1,5 jam. Oke, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi. Bisa dengar suara saya Mbak Hermi? Apa kabarnya Mbak? Sehat? Ini kita baru mulai, Mbak Hermi nanti bisa menyesuaikan ya ketertinggalannya ya. Baru kok kita mulainya, kita tadi baru baca teks dan juga ini kita baru coba translate ya. Ini Mbak Hermi bisa dengar suara saya? Oke, sambil nunggu Mbak Hermi, saya lanjutkan. Gembira loka zoo, tadi ya, zoo ada kebun binatang, berarti gembira loka zoo, kebun binatang gembira loka is located, ya, terletak. Is located ini bentuknya passive voice kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu kata di, ya, tapi ini artinya terletak in Jogja City. Jogja City, kota Jogja. I felt very happy. Felt dari kata feel, ya. Feel itu bentuk pertamanya, felt bentuk kedua. Saya merasa, felt merasa, very sangat, happy senang. Saya merasa sangat senang. I could look many kinds. Could, ya, itu bentuk past dari can. Ini termasuk model, ya. Saya bisa look melihat many banyak, kinds macam-macam, animal saya bisa melihat banyak macam-macam binatang. Such as ini seharusnya H ya, saya salah ketik H. Such as seperti giraffe itu jerapah. Snake bukan snack ya, kalau snack itu makanan ringan, kalau ini snake ular, monkey monyet, tiger macan, and extra. Ini dibacanya extra yang artinya dan lain-lain. One kind of animal, one satu, kind tadi macam atau jenis, satu macam animal binatang, ya, satu macam binatang, and dan the other kinds, ya, the other yang lain, berarti jenis-jenis binatang yang lain must be separated. Must harus, tadi ini bentuk passive voice, bentuk di, jadi harus dipisahkan. Jadi setiap binatang dengan jenis binatang yang lainnya itu harus dipisahkan. One kind of animal, satu jenis binatang, ya, is gathered. Dari kata gather, is gather, berarti dia bentuknya passive voice lagi, disatukan, ya, in the same place. Di same sama, place tempat, berarti dalam tempat yang sama. Ini ada Mbak Mariam masuk, saya sapa dulu. Halo Mbak Mariam, apa kabar? Bisa dengar suara saya Mbak? Can you hear me? Ini Mbak Mariam sama Mbak Hermi no konfirmasi. Mungkin bisa dikonfirmasi, bisa dengar suara saya. Waalaikumsalam, bisa dengar suara saya Mbak Mariam? Bisa. Oke, saya lanjutkan ya. It was done. Ini juga bentuk passive voice tapi yang past tense, karena was ini bentuk past, ya. Ya, kalau present itu ini namanya to be, kalau present itu is, am, are, kalau past tense was, were. Was, were. Nah, ini untuk past tense-nya. Nah, biasanya setelah ini itu adjective, adverb atau noun. Nah, kalau untuk present itu to be itu is, am, are. Oke, to be is, am, are. It was done, ini dilakukan in order, ya. Ini dilakukan untuk memerintahkan, ya, supaya, ya, in order that, ini supaya
All, semua, animals, binatang, did not fight, ya, tidak bertarung atau bertengkar atau berkelahi juga bisa. Jadi itu artinya. Nah, sekarang let's we try to answer the question, ya. Number 1, where did the family's writer go? Where, di mana? Ya, karena tadi udah lampau last Sunday, jadi pakai did, ya. The family writers, keluarga penulis, go, pergi. Tadi keluarga penulisnya pergi kemana, teman-teman? Where did the family's writer go? Bisa dibantu dijawab, tadi keluarganya pergi kemana? Saya kembalikan, mungkin bisa dicek. Tadi mereka pergi kemana vacationnya? Boleh dicoba. Gembira Loka Zoo. Oke, good ya Denaila ya. Berarti they, ya, kalau lengkap berarti they went to Gembira Loka Zoo. Saya tulis di sini. Oke teman-teman, di sini lagi azan, jadi saya stop dulu. Kita dengarkan azan dulu ya, sebentar. Oke, thank you ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya let's we try number 2 ya. What time? What time? Ya, kalau ada what time di sini dia otomatis menanyakan waktu. Ya. What time, jam berapa? Did, dia berarti past tense ya. The writer, penulis, go to Gembira Loka Zoo. Berarti jam berapa penulis pergi ke Gembira Loka? Oke. Go is same ya with leave ya. Jadi berangkat, pergi dan berangkat itu sama ya. Jadi mereka berangkat jam berapa? Bisa dibantu untuk dijawab. Number 2. What time did the writer go to Gembira Loka Zoo? Jam berapa penulis berangkat ke kebun binatang Gembira Loka? Jam berapa di situ? Mbak Siti, 10:30. Jam 10:30. The other, any others? Any others answer? Denaila, 9 AM. Oke. Mbak Lili, 10:30. Jam 10:30 ya.
Oke, let's we see ya di sini. We leave at 9 a.m. Kita berangkat pukul 9 and we arrive. Kita tiba pukul setengah 11 pagi. Jadi kapan mereka pergi ke Gembira Loka Zoo? Nah, berarti itu jam mereka berangkat. Otomatis jawabannya adalah 9 a.m. ya. Hati-hati ya, leave di sini berangkat, berarti otomatis waktu ketika mereka pergi, they go. Ya, arrive ini mereka tiba, ya. Oke, kita coba nomor 3. Where is Gembira Loka Zoo located? Where, di mana Gembira Loka Zoo located? Located itu terletak. Jadi di mana Gembira Loka Zoo terletak? You can try to answer. Where is the Gembira Loka located? Oh iya Mbak Aska, is okay. Boleh? Nanti Mbak Aska menyesuaikan. Oke, Mbak Siti, Jogja City. And then in Jogja City. Oke, good ya. Di sini jelas ya. Gembira Loka Zoo is located in Jogja City. Ya, terletak di kota Jogja. Oke, good. Number 4. Nah, teman-teman, kalau ada question tanpa 5W1H, 5W1H itu ada what, ya. What, where, what itu apa, where di mana, when kapan, ya. When kapan, terus who, ya, siapa, why, mengapa, sama satu lagi how. Kalau ada question depannya tidak ada ini, ya, tidak ada who, what, where, when, why, dan how, ya, itu berarti jawabannya yes or no, seperti ini. Ini tidak ada salah satu dari ini ya, dari ini tidak ada, berarti dia ini jawabannya ya atau tidak, yes or no. Nah, sekarang was there just a species? Apakah ada, ya? Apakah ada just a species of animal, ya? Hanya ada satu jenis spesies binatang in the Gembira Loka Zoo, ya. Apakah hanya ada satu jenis spesies binatang di Gembira Loka Zoo? Kira-kira jawabannya yes or no, teman-teman? Kira-kira jawabannya apakah hanya ada satu, iya apa tidak? Jawabannya apa kira-kira? No, oke, good. Nah, di sini how to answer, ya. Kalau no, nah, we keep no. Nah, setelah itu dilihat di sini, kita masukkan there-nya. There, terus baru to be yang dipakai di depannya was, ya, was. Nah, ciri dari no di sininya ada not, ya, selalu di belakangnya pasti ada notnya. No, there was not, ya. Bagaimana jika jawabannya yes? Ini sebagai contoh saja. Kalau yes berarti tinggal yes, there was is enough, ya. There was. Ini enggak cukup, saya selip-selipkan. There was. Nah, seperti itu. Oke. Number 5. Why must all of animals be separated? Why, mengapa? Ya. All animals, ya, semua binatang must be separated, harus dipisahkan. Tadi alasannya kenapa? Supaya apa? Mereka dipisahkan. Okay, you can try to answer.
Find the answer from the text. Cari jawabannya di teks. Tadi alasannya kenapa binatang-binatang yang berbeda jenis harus dipisahkan. Supaya apa? Boleh dicoba, dicari. Ya, the answer is on second paragraph, ada di paragraf kedua, ya. Coba, bisa dicoba. Have you found? Sudah ketemu? Mbak Lili, Denaila, Mbak Hermi, Mbak Siti, dan Mbak Aska. Have you found the answer? Oh, Mbak Siti, that all animals did not fight. Oke. Ya, alasannya BBR enggak. BBR siapa, Mbak? Oh, bener enggak? Oh iya. It's okay ya. Jadi itu kita kalau seandainya bingung, ya, tulis saja semua. It's okay ya. It was done in order that all animals didn't fight ya. Jadi benar supaya semua binatang tidak berkelahi. Oke. Nah, sekarang ya, berarti sama ya Mbak Lili ya. Now, ini kan masih melanjutkan tentang pelajaran kemarin tentang what do you spend ya. What do you spend your holiday sama how did you do during last holiday. Sekarang kita akan belajar untuk describing people ya. Oke, baru loading untuk tampilannya, tunggu sebentar. Bagaimana teman-teman, bisa terlihat tampilannya? Bisa dikonfirmasi teman-teman untuk tampilan describing people and object ini sudah terlihat? Oke ya. Jadi describing people and object di sini maksudnya mendeskripsikan seseorang dan benda-benda ya. Ya. Jadi kita akan menggambarkan seseorang itu seperti apa sih? Nah. Oke, di sini kan kita bisa lihat ada kan kita kalau orang-orang kan berbeda-beda, ada yang gendut, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang matanya bulat, ada yang matanya sipit, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya kurang mancung, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Nah, itu bagaimana sih how to describe them, bagaimana ya mendeskripsikan mereka. Nah, sebelum saya mengajak teman-teman bagaimana mendeskripsikan, saya punya teks ya. Ini teks tentang description of me and my friends ya. Jadi penggambaran diri saya dan juga temanku, my friend, temanku ya, teman saya. Oke. I will read the text ya. You can listen to me carefully. Ya, oke, are you ready? Sudah siap? Description of me and my friend. My name is Arman. I am 12 years old. My hair is short and straight. I have slant eyes. My nose is sharp. My tall is about 130 centimeters. Then my weight is about 40 kilograms. My face is oval. Linda is my friend. She is a beautiful girl. Her age is 12 years old too. She is short. She has straight and long hair. Her nose is sharp. Then her body is fat. Fat in here. She has beautiful eyes with thick eyelashes.
Her face is oval like me. Oke. Kita kupas satu persatu. Tadi sudah mendengarkan, tadi kita sudah baca teks tentang deskripsi diri saya dan teman saya. My name is Arman. My name, namaku adalah Arman. My name is Arman. Jadi kalau namaku Susi berarti my name is Susi, ya. I am 12 years old. Nah, I am 12 years old. Saya 12 itu 12. Years old ini menunjukkan usia, berarti saya berusia 12 tahun. Kalau teman-teman usianya seandainya 20 tahun berarti I am 20 years old. Kalau usianya 13 tahun berarti I am 13 ya, 13 years old. Kalau 30 itu 30 ya. Terus kalau usianya 17 berarti I am 17 years old. Oke. My hair, my itu posesif kepunyaanku, hair itu rambut, berarti rambutku is short, short pendek, and dan straight. Rambutku pendek dan lurus. I have, saya mempunyai slant eyes, mata sipit. Slant eyes itu mata sipit. Kalau mata bulat itu round eyes. Ya, nanti kita akan belajar. My nose, hidungku is sharp, hidungku mancung. My tall, ya, untuk tinggi, my tall itu tinggiku, ya, is different between tall and high, ya. Jadi kalau untuk manusia itu pakainya tall, ya teman-teman ya. Kalau bangunan, pohon, ya, itu pakainya high. Jadi jangan salah ya. Kalau tall itu digunakan untuk manusia, kalau high ini untuk bangunan atau benda. Ya, artinya sama-sama tinggi ya. Oke, ada Mbak Enci masuk, saya sapa dulu. Malam Mbak Enci, apa kabar? Oke, ya nggak apa-apa Mbak Enci, oke ya. Ketertinggalannya menyesuaikan ya Mbak Enci ya. Saya lanjutkan. My tall is about 130 centimeters, ya, tinggiku 130 cm. Dan kemudian my weight itu beratku is about 40 kilograms, 40 kilogram. My face, mukaku, wajahku, face itu muka atau wajah, is oval. Ya, mukaku oval atau bulat telur. Linda is my friend. Linda adalah my friend, temanku. She is beautiful girl. She is a beautiful girl. Dia, ya, Linda ini perempuan, makanya kata gantinya dia itu pakai she. Kalau laki-laki itu pakainya he, ya. She is a beautiful girl. Dia adalah seorang gadis yang cantik. Her age usianya is 12 years old too. 12 tahun. Karena dia sama, tadi yang berbicara Arman juga 12 years old. Nah, si Linda ini juga 12 years old, makanya dia ada tuh juga menunjukkan kesamaan. Ya, her age is 12 years old. She is short. Short itu tadi pendek. She has straight and long hair. Nah, di sini teman-teman bisa lihat my hair is short and straight. She has straight and long hair. Ya, ini sama saja. Jadi teman-teman ketika menggambarkan, ini karena ini my punyaku. Jadi kalau teman-teman menggambarkan Linda boleh pakai her. Jadi sama saja kalau teman-teman mengatakan her hair is short and straight. Nah, atau teman-teman juga bisa mengatakan she has straight and long hair.
Oke. Terus her nose, hidungnya is sharp. Hidungnya mancung. Ya. Then her body, tubuhnya is fat. Dia gendut. Fat, gendut ya. He has beautiful eyes. Dia ya, has ini ya dari kata have yang mendapat tambahan s berarti jadinya has. Beautiful eyes, mata yang indah, with thick eyelashes. Thick, thick itu tebal, eyelashes itu bulu mata, dengan bulu mata yang tebal atau lentik. Ya, her face, mukanya, wajahnya is oval like me. Mukanya bulat telur like seperti saya. Berarti dia seperti Arman mukanya ya. Oke, let's we try to answer the question based on the text ya. Number 1. Oke, how old Arman? Oke, kira-kira ini jawabannya apa? How old Arman? Ada kata old. Kata kuncinya ada kata old. How old is Arman? How old is Arman? Kata kuncinya dari kata old. Oke, Mbak Mariam, 12. Oke. Any others answer? How old is Arman? Oke, saya tunggu jawabannya. Years old. Oke, good ya. Jadi kata kuncinya old, dia pasti menanyakan usia. Berarti di sini usia Arman 12 years old. Oke, good. Number 2. How weak is Arman? Kata kuncinya ada di weak. How weak is Arman? How weak? Berapa? Arman berapa weaknya? Oke, Mbak Hermi 40. Any others? Oke, good. 40 kilograms. Good ya, 40 kilogram ya. Oke. Kita pinter-pinter nih. Number 3. Who is Arman's friend? Ya, di sini ada koma atas. Ini menunjukkan kepunyaan Arman. Dia berarti sama dengan my. Ya, kalau Arman yang berbicara dia setingkat dengan my. Ya, berarti kira-kira siapa tadi Arman's friend? Jadi friend itu teman, berarti ada kepunyaan, berarti punyanya Arman. Friend itu siapa tadi friendnya Arman? Linda. Oke, good. Yang lain? You can try to answer. Oke, good. Pinter-pinter ya. Is right? Di sini buktinya dari Linda is my friend. Di sini my ini artinya Arman's ya. Oke, number 4. What is Linda's hair like? What is Linda's hair like? Nah, kira-kira Linda's hair like seperti, berarti Linda's hair seperti apa? Linda's hair ya, bisa cari di paragraf 2. Linda's hair what is like? Straight and long hair. Oke, good Pak Hermi. Long hair. Oke. Denaila straight and long hair ya. Oke. Nah, di sini ya disebutnya she has straight and long hair. Jadi jawabannya itu lurus dan panjang ya. Jadi rambutnya lurus dan panjang. Berarti untuk answernya di sini ya, di sini Linda's hair kan yang ditanyakan rambut Linda, berarti dia digantikan dengan kata it. Berarti it is ya straight and long.
Oke. Tidak perlu ditambah hair lagi karena it di sini sudah mewakili hairnya Linda. Jadi cukup it is straight and long, atau dibalik it is long and straight. It's okay ya. How about number 5? What is Linda's face like? Ya. Bagaimana kalau cara tadi untuk yang bisa dijawab lengkap? Kalau tadi rambut it is straight and long, kalau untuk face bagaimana berarti? How to answer in the complete sentence? Ya, dalam oke, Mbak Aska good, it is oval. Denaila her face is oval. Good. Boleh? Oke, KP Mbak Lili ya, Mbak Lili oval. Oke, good ya. Jelas ya di sini oval. Berarti jawabannya it is oval atau her face is oval ya. It is oval. Oke, good. Oke, berarti sudah pada pinter ya untuk menjawab teks. Nah, sekarang saya akan mengenalkan beberapa vocabulary ya. Some vocabularies for describing people, untuk menggambarkan seseorang ya. Di sini you can look at the picture. Kalian bisa lihat gambarnya ya. First picture ya, ada dua orang, satu tinggi dan satu pendek. Ini for body, untuk pendeskripsian tubuh ya. Jadi kalau tinggi dia pakainya tall, kalau pendek dia pakainya short. Nah, di sini gambar satunya ini ada yang gendut dan juga yang kurus ya. Kalau gendut itu fat, kalau kurus itu thin ya. I have two example of tall, short, fat, and thin. Di sini kita lihat yang I, ya. I am, ya, tall and thin. Jadi di sini, terus yang bawahnya sekarang kita bandingkan, she is short and fat. Jadi saya tinggi dan kurus. She is, dia. She tadi untuk perempuan, dia perempuan ya. She is short and fat. Dia pendek dan gendut. Ya. Jadi setelah subjek ya, setelah subjek untuk body ya, kalau untuk body khusus body ya, setelah subjek itu ada to be. Tadi to be kalau sudah saya ini is, am, are, ada juga yang are ya. Kalau she, he, nama satu orang seperti Andi, Ani, nah itu pakai is. Kalau I, pasti pasangannya I am, tidak bisa pakai yang lain atau tidak ada yang lain. Kalau are itu seperti kemarin kita sudah belajar ayu dewe ya, karena I-nya sudah pakai am berarti you, they, we. Ya, sama nama banyak orang, itu to be-nya pakai are. Contohnya, kamu tinggi dan gendut. Ya, kamu tinggi dan gendut berarti you are tinggi, tall dan gendut. And gendut itu fat. Okay, you are tall and fat. Okay. And then saya punya vocabulary ya, itu tadi untuk body ada tall, short, thin and fat. Sekarang untuk rambut ya. Di sini ada long, panjang, short itu pendek, bisa dilihat dari gambarnya. Ini. Di sini ada warnanya juga. Ada black and blonde. Black itu hitam, blonde itu coklat ya, blonde. Nah, di sini jenisnya straight, lurus. Ini bisa dilihat di gambar. Curly, keriting, ya. Wavy itu berombak, ya, berombak. Kalian bisa lihat gambarnya. Ini yang straight, ini yang curly, ini yang wavy. Bisa dilihat ya.
Tadi sudah disinggung, long hair itu panjang, short hair itu pendek. Nah, tadi bisa karena ini hair ya, jadi dia pakai it. It is long and straight, atau mungkin tadi seperti ada yang mengatakan her hair, boleh menggunakan her hair ya, is long and straight. Jadi it-nya diganti dengan her hair. Her hair is long and straight. Kalau untuk laki-laki berarti dia pakainya his hair. Ya, kalau laki-laki berarti his hair, kalau perempuan her hair. Ya, it's different ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang untuk face atau muka, ya, shape-nya, bentuknya itu di sini saya mengenalkan cuma 2. Sebenarnya banyak sekali, tapi supaya teman-teman tidak bingung, saya mengenalkan 2, yaitu oval and round. Oval itu lonjong, bulat telur, ya, oval. Kalau round itu bulat, bentuk mukanya ngebulat. Teman-teman bisa ngebandingkan ya, ini yang oval dan ini yang bulat, ya. Nah, di sini saya kasih contoh, my face is oval. Berarti kalau mukanya untuk perempuan itu oval, berarti mukanya oval. Kalau untuk perempuan, oh ini Mbak Siti izin ya. Oke Mbak Siti, nggak apa-apa, saya persilahkan ya. Saya bisa dibikinkan, saya punya contoh, ini kan my face is oval. Kalau mukanya bulat, tapi untuk perempuan, bagaimana kalimatnya teman-teman? Mukanya bulat, tapi muka untuk perempuan, bukan yang laki-laki. Kalau perempuan tadi pakai her, kalau laki-laki pakai his. Kalau mukanya bulat, seperti apa kalimatnya? Bisa dicoba. Mukanya bulat. Halo, bisa dicoba teman-teman? Tadi ya, kalau mukanya untuk yang perempuan ya pakai her ya. Nyanya, muka itu face ya, face bulat. Don't forget to write the auxiliary or to be. Jangan lupa menulis auxiliary atau to be-nya. Is ya, is bulat, berarti round. Her face is round. Atau boleh ditulis juga it is round. Oke, good, ini Mbak Aska juga. Her face is round. Oke. Next, Algon. Nah, untuk mata di sini saya kenalkan 2 mata. Maksudnya 2 jenis mata, ya. Di sini ada yang slanted or narrow, artinya matanya sipit. You can look from the picture ya, ini matanya sipit. And round or wide itu untuk mata bulat atau lebar. Nah, her eyes are round. Kenapa di sini saya pakai are? Karena di sini eyes ya, matanya berarti sepasang, pair. Pair itu sepasang, jadi otomatis matanya 2. Ya, it's okay, thank you Mbak Hermin untuk jawabannya. Makanya to be-nya pakai are, bukan is lagi. Kecuali kalau her eye, kalau seperti ini her eye ya, without s, baru to be-nya dia pakai is round. Jadi yang bulat itu matanya cuma 1. Kalau seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ini bulat keduanya. Oke. Hati-hati ya untuk ini, untuk eyes. Biasanya mereka selalu lupa, rata-rata itu lupa karena mata ini sepasang ya. Terus selain itu bisa he has slanted eyes. Dia punya mata yang sipit. He. Di sini untuk kata ganti laki-laki. He has slanted eyes. Kalau perempuan berarti she has
slanted eyes. Berarti kalau saya berarti bukan has lagi tapi I have, ya, I have slanted eyes. Oke. Saya lanjutkan. Nah, untuk nose di sini ada banyak jenisnya. Saya ada punya 4. White nose itu untuk hidung yang lebar. Flat nose itu untuk hidung yang pesek, ya. Kalau sini kita punya pesek. Pointed nose untuk hidung mancung. Small nose itu untuk hidung yang kecil atau pipih. Kalian bisa lihat ya di sini ya gambarnya ya. White nose, flat nose, pointed nose atau small nose. Pointed nose kadang juga mereka nyebutnya sharp, ya. Kadang mereka nyebutnya dengan sharp juga. Sharp nose, I have sharp nose. Nah, di sini his nose, ini diingatkan 5 menit, saya tambah 5 menit lagi, oke. His nose is flat. Hidungnya flat. Di sini pesek, ya. Hidungnya pesek, ya. He has pointed nose. Dia mempunyai pointed hidung yang mancung. Jadi hidung yang lebar, wide hidung lebar, small hidung kecil, ya. Flat itu hidung yang pesek dan short itu hidung yang mancung. Oke. And then, nah sekarang diperhatikan, kita akan ini ya, I have question about how to ask somebody about somebody else description, ya. Jadi saya punya pertanyaan untuk menanyakan bagaimana menggambarkan seseorang. Nah, di sini yang pertama, what is your mother like? Nah, seperti apa ibumu? Your mother like berarti dia akan menanyakan body. Tadi body ada 4, tall, short, thin, fat, ya. Oke, ada 4 tadi. Nah, seperti apa ibumu? Nah, di sini untuk menjawabnya, your mother, ya, ibumu, your mother, my mother, ibuku, ya. Your mother, ibumu, my mother, ibuku. Kalau ini ibuku, ya, my mother. Nah, ibu itu otomatis perempuan, maka kata gantinya dia menggunakan she. She. Nah, to be-nya don't forget karena she pasangannya is, ya. Di sini ibuku pendek dan gendut. Pendek tadi short dan fat itu gendut. Berarti she is short and fat, ya. Nah, yang kedua, it seems like the first question, ya. Ini sama dengan first question, ya, pertanyaan pertama. Jadi dia masih menanyakan somebody body, ya, somebody's body. Jadi seseorang, tubuh seseorang, ya. What is Andi like? Ya, seperti apa Andi? Nah, ya. Nah, di sini Andi ini laki-laki, jadi dia digantikan dengan he, pasangannya is. Karena tadi dia menanyakan tentang body, tubuh. Jadi jawabannya kalau nggak tall, short, thin, fat, ya. Karena Andi ini tinggi dan kurus, berarti he is tall and thin. Jadi dia tinggi dan kurus. Nah, it's different with the next question, ya, berbeda. Kalian bisa lihat di sini. What is Annie's face? Jadi ada kepemilikan seperti face, muka. Nah, jawabannya sama seperti tadi, bisa it is oval, ya, seperti apa muka Annie? It is oval, ya. Langsung diganti it is oval, atau mungkin teman-teman Ani ini perempuan, jadi her face, bisa juga her face is
oval. Is okay ya, dua-duanya betul. Is oval ya, her face is oval. Oke. Oh, suaranya hilang timbul ya Mbak ya. Ini mungkin karena efek sinyal ya. Nah, bagaimana kalau ditanyakan ini saya punya, langsung saja masuk ya teman-teman ya. Nah, ini I have example. Ini gambarnya terlihat jelas ya teman-teman ya. Ini ada yang pertama itu gambar perempuan. Ya, ada perempuan. Nah, I have a question. What is your sister like? Ya, di sini karena di sini tidak ada spesifik seperti muka, mata, hidung, rambut, ya. Jadi jawabannya itu pasti kata ganti, ya. Kalau nggak she pakai he. Nah, sekarang dilihat subjeknya di sini your sister. Sister itu kakak perempuan ya, your sister. Kakak perempuanmu. Kita sudah diingatkan 5 menit lagi. Ya. Jadi otomatis dia pakai she. Nah, tadi she untuk to be-nya pasangannya is. Oke. Nah, di sini dilihat apakah dia seperti apa badinya. Di sini dia tinggi dan kurus. Tinggi itu tall. Dan and kurus itu thin. Oke, berarti what is your sister like? Seperti apa kakak perempuanmu? She is tall and thin. Dia tinggi dan kurus. How about the second question? Bagaimana yang pertanyaan kedua? Ya, kita masih ada 4 menit ini teman-teman. Boleh dicoba untuk second question. What is Mr. Mike like? What is Mr. Mike like? Seperti apa Tuan Mike? Boleh dicoba? Bagaimana answernya? Ya, dilihat Mr. Mike ini laki-laki apa perempuan? Ya, kalau laki-laki, Dek Naila, he is short and fat. Oke, good. Yang lain? He is short and fat. Good ya. Saya anggap bisa, benar. Mr. Mike ini laki-laki, jadi he is short and fat. Ya, pendek dan gendut. Oke, Mbak Lili juga betul, and fat. Oke, kita coba untuk latihan satu lagi. Kalau cukup 2 ya. Nah, sekarang dengan spesifik. Oh, ini yang kedua saya belum ganti pertanyaannya. Sebentar. Oke, saya ketik ya pertanyaannya yang kedua. Sebentar. Oke, you can try to answer the first ya. Bisa yang pertama. What is Susie's hair like? Tadi bagaimana kalau ada spesifik? Ini rambut, mata, muka tadi seperti apa? Oke, bisa dicoba. Bisa dicoba tadi untuk yang pertama ini. Ya, what is Susie's hair like? Di sini teman-teman bisa lihat rambutnya seperti apa. Ya. Tadi kalau ada spesifik seperti hair, eyes, nose, ya, itu dikata gantinya adalah it ya. Supaya gampang teman-teman tidak bingung pakai saja it, ya. It is. Nah, sekarang di sini dilihat rambutnya panjang dan pendek. Berarti straight, lurus. Oh, saya salah nulis straight dan panjang and long. Oke. Nah, teman-teman masih ada 1 menit. Boleh dicoba number 2. What is Anita's face? Nah, bagaimana jawabannya?
Face itu tadi untuk Mbak Aska tidak usah pakai her ya Mbak, cukup it is straight and long. Okay, you can try number 2 yang what is Anita's face like? Seperti apa wajah Anita di sini? Ini mukanya apakah round, apakah oval? Oke, bisa dicoba. Ini masih ada 30 detik lagi. Oke deh, Naila, it is oval. It's good ya. Berarti Anita face-nya itu diganti it's, pasangannya is, dan ini bentuknya oval. Oke teman-teman, karena berhubung waktunya ya, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Thank you very much. See you next time ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya ini agak buru-buru karena kejar-kejaran sama waktu. Oke, bye-bye. See you.